Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah terakhir yang lalu, kita sampai pada penerimaan kuantitas atau objek yang mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu sifat gelombang dan sifat materi sekaligus, ya. Sebab kalau gelombang kita perlakukan sebagai gelombang, itu gagal menjelaskan distribusi energi radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton. Nah, kemudian materi bersifat gelombang itu terjelaskan dengan hamburan elektron. Maka itulah ya, makhluk atau objek kuantitas yang harus ada. Jadi makhluk baru atau objek baru yang harus ada, yang sebelumnya di dalam fisika klasik, yaitu mekanika Newtonian dan medan Maxwell, ini keduanya tidak bisa campur aduk. Materi ya sepenuhnya bersifat dan berperilaku berinteraksi ala materi, yaitu tumbukan. Sebaliknya gelombang bersifat dan berperilaku layaknya gelombang dalam fenomena-fenomena difraksi interferensi. Tapi fenomena radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan difraksi elektron itu memaksa ide dualisme materi gelombang, yaitu gelombang mempunyai sifat materi dan sebaliknya materi mempunyai sifat gelombang. Nah, itu yang harus kita terima dan harus kita hadirkan. Ya. Ini yang tidak dimiliki di dalam teori klasik hingga akhir abad 19. Tuh. Jadi ini adalah keniscayaan, bukan sesuatu yang sifatnya seperti pesanan mengada-ada, gitu ya. Tetapi dipaksa oleh data-data eksperimen. Itu artinya dipaksa oleh alam. Ya. Jadi pemahaman kita sebelumnya ya alam yang pra radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, difraksi elektron. Nah, itu terjelaskan atau dapat dijelaskan oleh mekanika Newton dan persamaan Maxwell, begitu. Nah, jadi kita berangkat dari dualisme materi gelombang. Begitu kita bicara dualisme materi gelombang, objeknya itu adalah paket gelombang. Nah, apa itu paket gelombang? Kita lihat ya. Ini kalau kita gambarkan fungsi untuk gelombang, tapi kita abaikan atau kita ambil pada waktu T sama dengan 0, gitu ya. Ini cosinus Px. Ya, ini cosinus Px. Ya. Jadi ini 2. Mana 2 ya? Oh, ini 2 ya, maksimum di sini. Tuh. Nah, kemudian ini ya, ini 1. Jadi kalau ini tadi panjang gelombangnya 2 ya. Nah, kalau ini panjang gelombangnya 1. Nah, kalau ini kemudian kita jumlahkan, maka kita peroleh kurva baru seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ambil ini 3 pi ya, jadi periodenya
berapa ini? 2/3 ya. 2/3. Periodenya 2/3. Kemudian kita jumlahkan. Ya. Kita jumlahkan dengan cos Px. Kita jumlahkan ketiganya ini, kita peroleh. Ya. Nah, ini ada pola. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan lagi dengan 4pi, tetap ini. Ya. Gitu. Nah, cuman yang kalian perlu perhatikan di sini, ya meskipun gambarnya serupa, ya gambarnya ini sudah berubah skalanya. Kalau ini 3, berarti ini 3 tingginya ya, ini 3. Ini tingginya 2. Ini 2, ini 3, ini 4 karena ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini masing-masing kan maksimum 1, 1, 1, 1. Jadi ini 4. Nah, proses ini bisa kita lanjutkan begitu. Nah, seperti ini. Ini kita potong yang cos 5pi, maka kemudian ada pola, perubahan pola di sini ya. Nah, kemudian kita teruskan lagi, nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, ini tidak memberi ya, bentuk ini sepintas itu tidak memberi paket gelombang. Apakah benar tidak memberi paket gelombang? Silakan kalian lanjutkan ya, menggambarkan ini dengan menambahkan suku yang bulat ya, tentu ini bulat begitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat masih cos Px tadi. Tapi ini perhatikan sekarang, kalau tadi itu 2pi, sekarang 1,1 ya. Tuh. 1,1. Jadi panjang gelombangnya selisih dikit. Kalau ini 2, kalau ini berapa ini? Sehingga jadi 2pi ya. Kira-kira 1, berapa? 1,8 kira-kira ya. Panjang gelombangnya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, nah hasilnya beda ya. Tuh. Jadi ini kalau ini kita anggap K sama dengan pi, ini 1,1 pi, berarti ini ada delta K itu 0,1 pi ya. Ini. Nah, ini seolah-olah ini ya, gelombangnya hanya ada di sini. Ini delta X-nya. Kita lihat ini 10, ini 10, jadi ini 20 ya, lebarnya begitu. Begitu. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau gelombang satunya itu K-nya adalah 1,2 pi, ya, ditambahkan dengan pi. Maka ini lihat perubahannya. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini delta K-nya itu adalah 0,2 pi, ya, 0,2 pi. Nah, di sini delta X-nya, ya, ini 10, ini 5, ya, ini 5, ini 5. Jadi ini 10. Kalau ini tadi 20. Untuk delta K 0,1 pi, ini 20, ini 10, ya. Nah, itu mulai ada pola antara delta K dan delta X-nya, ya. Tuh. Nah, ini sama ya 0,2, tapi di sini ada suku tambahan ini. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat ini ya. Jadi ini tentu tingginya ini 3 ya. Kalau ini 2, ini 3. Nah, kemudian kanan kirinya beda ya. Gitu. Nah, ini. Jadi ini menggambarkan delta X-nya. Nah, ini delta K-nya 2, tapi ini delta X-nya udah ya tetap, tapi di sini kerapatannya itu berubah, gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita perluas lagi, lebih ruwet lagi, gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, tentu karena ini 1, 2, 3, 4, 5, maka ini maksimum 5 ya. Nah, jadi ada pola. Jadi ini ya. Nah, ini delta K itu maaf, ini harusnya delta K ya, bukan panah kanan kiri. Ini ya. Ini baru saya pindah dari laptop satunya. Ini delta X ya. Jadi ada apa namanya? Ada pola perubahan ya. Kalau 0,1 pi delta K-nya tadi kita dapatkan delta X-nya 20. Kalau delta K-nya 0,2 pi, delta X-nya 10 gitu kan. Sehingga perkaliannya tadi kan seolah-olah tetap ya, yaitu 10 gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum kita lihat lebih lanjut, ya,
kita coba cek dulu fungsi delta Dirac. Saya review fungsi delta Dirac. Karena ini sesuatu yang akan kita gunakan. Ya, mestinya ini sudah sempat disampaikan di kuliah FISMAT, ya, fisika matematik. Nah, fungsi delta Dirac itu fungsi yang unik. Jadi semua nilainya tuh 0 kecuali di X sama dengan X absen. Itu, ya, nilainya tak hingga itu. Jadi ini 0 begitu ya, lalu mencuat gitu sampai tak hingga. Nah ini. Nah, sifat yang kedua, kalau diintegralkan dia akan 0 kalau integralnya AB itu ya, kalau X absen itu di luar selang AB. Itu hasilnya 0. Ya karena memang fungsinya 0. Jadi kalau diintegralkan 0. Tapi kalau X absen itu berada di selang AB, maka integralnya sama dengan 1. Nah ini ya. Sama dengan 1. Jadi gambarnya itu ya ini 0 terus gitu subuh X-nya, lalu pada X absennya itu ini ada garis menjulang ke atas sampai tak hingga, ya, tak hingga ini. Nah, sifat ketiga, kalau ini dikalikan dengan fungsi sembarang fx lalu diintegralkan ya, ini delta X kurang X absen dx, maka hasilnya kalau X absen itu di dalam selang, hasilnya adalah fx absen. Jadi tidak merubah bentuk fungsi, hanya mengganti X ini dengan X absen. Itu. Tapi kalau di luar selangnya, ya berarti semua fungsinya itu kan 0 dikalikan fx jadi kalikan 0, maka ini tetap 0. Ya. Ini 3 sifat dari fungsi delta Dirac. Tuh. Fungsi sakti ini. Ya. Yang akan banyak digunakan di dalam menjelaskan masalah-masalah fisika lebih lanjut, termasuk di dalam kuantum ini ya. Nah, kembali ke apa tadi, paket gelombang ya. Paket gelombang tadi itu kan penjumlahan gelombang ya dengan K yang bervariasi. Ya. Ada K1, K2, K3 dan seterusnya begitu. Nah, kalau itu diskrit, maka formulasi matematisnya itu adalah deret Fourier. Tapi kalau kemudian continue, maka formulasinya adalah transform Fourier. Ya. Jadi kalau saya punya ini fx, ya, transform Fourier dari fk, begitu. Nah ini diberikan oleh bentuk matematis ini. Ya. Nah sebaliknya fk ini disebut sebagai pasangan dari fx. FK itu bisa dinyatakan ini ya, supaya simetri bentuknya silakan review di FISMAT 2 ya. Nah, maka ini bedanya kalau ini min, ini plus. Ya, kalau di plus ini min begitu ya. Nah, ini adalah transform Fourier. Jadi matematika dari paket gelombang itu tadi adalah transform Fourier ya. Nah, kalau ini kemudian kita substitusikan ya, FK itu ke sini, mengingat sifat dari delta Dirac ya, yang nomor 3 ini, maka kita dapatkan fungsi delta Dirac dalam representasi Fourier. Nah, bentuknya seperti itu ya. Nah, dari sini kita siap membahas ya. Jadi transform Fourier itu mentransformasi fungsi itu di dalam domain waktu ya, terhadap domain ruang, dari domain vektor gelombang ke domain domain waktu ke domain frekuensi, domain vektor gelombang ke domain ruang ya, dan sebaliknya. Itu transform Fourier ya, transform Fourier. Nah, contoh ini ya. Ini kalau nah ini tadi ya, ini delta K-nya tadi yang belum saya gambar, sekarang saya gambar di sini ya. Tuh. Jadi nilai dari delta ini sama dengan 0, semua sama dengan 0 kecuali K sama dengan K absen. Ini tak hingga nilainya, yang ini tinggi sekali. Ya. Jadi ini adalah gelombang monokromatik ya. Gelombang dengan satu panjang gelombang K absen ya, ini. Nah pertanyaannya bagaimana bentuk jadi ini adalah FK-nya ya.
Kalau FK-nya seperti ini, maka Fx-nya seperti apa? Ya. Ini kalau dijabarkan dalam domain ruang, itu seperti apa gelombang itu? Nah, kita lihat, ya, kita proses ini, nah, sesuai dengan definisi tadi. Nah, maka berdasarkan sifat ketiga fungsi delta Dirac ini, ya, ini dk, ini k, ini sama dikurangi min k, berarti hasilnya adalah ini. Dengan mengganti k itu dengan k absen. Nah, ini, ya, itu. Jadi betapa sederhananya, begitu ya. Itu. Tapi sebenarnya fungsi ini dulu punya cerita yang menarik, ya. Karena fungsi ini dulunya ditolak oleh para ahli matematika. Karena apa? Karena tidak mempunyai sifat-sifat yang analitik, begitu ya. Jadi melanggar prinsip-prinsip fungsi yang berperilaku baik, gitu ya. Tetapi Dirac dengan ketajaman intuisinya itu fungsi mengatakan bahwa fungsi ini harus ada. Kalau fungsi ini nggak ada, banyak persoalan fisik yang tidak bisa dijelaskan. Jadi waktu itu cuek aja Dirac, ya, karena ya, ini harus ada memang. Sampai akhirnya memang fungsi ini diterima, ya, oleh para ahli matematik dan masuk dalam kategori fungsi distribusi. Gitu. Nah, fungsi ini kalau diplot, ya, misalkan bagian realnya itu akan bentuk seperti ini, ya, kosinus, gitu kan. Jadi kita lihat ini, kalau delta K-nya, ini karena K-nya itu tertentu, definite, K absen, maka delta K-nya 0. Kalau delta K-nya 0, ini delta X-nya, ya, ini tak hingga ini. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi sebarannya itu tak hingga. Dengan kata lain, gelombangnya tidak terlokalisir, ya. Itu tidak membentuk paket gelombang, gitu, ya. Nah, tapi sekarang kita lihat, kalau K-nya itu, ya, ini. Nah, jadi antara min K0 dan plus K0. Jadi kanan dan kiri lah kira-kira gelombangnya seperti itu. Ya. Ini bilangan gelombang ini kan kalau dalam bentuk vektorial kan vektor gelombang begitu. Nah, bagaimana sebaran gelombang ini dalam domain ruang? Maka untuk menjawab itu, sekali lagi kita terapkan transform Fourier, ya. Jadi masukkan dalam definisi, tapi karena fungsi itu diminta hingga sampai min K0 itu 0, ya, jadi 0 gitu, maka efektif integral itu hanya kita lakukan terhadap min K0 sampai K0 dengan nilai A, FK-nya itu, ya. Nah, setelah K0 di sini juga 0 gitu, ya, sehingga efektif jadi seperti ini. Bentuk integral ini, ya, dari min tak hingga sampai tak hingga itu efektif menjadi dari min K0 hingga K0. Nah, A-nya kita keluarkan, eksponensial ini integralnya sama dengan eksponensial IKX per, ya, min IX gitu. Lalu batas atasnya ini. Gitu. Kemudian kalau kita substitusikan, ya, kita peroleh, nah, ini masukkan saja K0, ya. Dan ini tidak lain adalah kosinus, sinus, ya, min ini sinus K0 X. Kalau di per 2 ini 2. Jadi ini sama dengan 2A. Ya, ini X. Nah, plotnya itu akan seperti ini, ya. Jadi sekarang delta X-nya itu terbatas, ya, di sini. Kalau delta K-nya terbatas ini, delta X-nya ini juga terbatas, gitu, ya. Tuh. Kalau ini tadi 0, di sini infinite. Gitu. Jadi ada pola antara delta K dan delta X-nya itu, ya. Nih. Ini paket gelombangnya dalam domain ruang. Ini dalam domain momentum, ya, atau vektor gelombang begitu. Nah, ini tingginya ini, ya, ini, nah, tingginya segini. Nah,
selanjutnya dari prinsip ini tadi ya kita definisikan. Karena kita mau berbicara fisika, mau berbicara partikel yang bergerak leluasa, jadi tapi kita masih membahas satu dimensi. Nah, maka nilai rata-rata keberadaan suatu objek, suatu partikel, ya, begitu, itu didefinisikan seperti ini, sebagai ini ya, ini itu nilai rata-rata X, ya. Tuh. Nah, maka simpangan ya, delta X itu dari rata-ratanya adalah X dikurangi rata-rata X. Maka kalau didefinisikan seperti ini simpangannya, maka rata-rata simpangan itu jelas 0 ya. Tuh. Jadi ini di rata-rata, maka hasilnya ini adalah rata-rata kurangi rata-rata, jadi akan 0. Maka kita akan kesulitan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut ya terhadap kuantitas-kuantitas yang kita inginkan. Karena apa? Karena nilai rata-rata dari simpangannya kalau didefinisikan seperti ini itu pasti sama dengan 0. Nah, karena itu ya ini tidak kita pakai dan simpangannya kita definisikan sebagai root sebentar. Root mean square. Ini terbalik. Ya. Root mean square. Root. Ya, jadi ini kurung, ya, kurung lalu di kuadratkan. Jadi maaf, ini ada yang keliru. Ya, kuadratnya harusnya di dalam. Jadi ini kurung X dikurangi rata-rata X lalu dikuadrat. Karena kuadrat maka ini akan selalu positif ya. Akan selalu positif lalu di rata-rata dan kemudian diakarkan. Nah, inilah simpangan ya, deviasi begitu. Nah, K kita peroleh ya, dalam domain K. Ini kalau F ini tadi ya, pasangan dari F ya, FK, Fx pasangan dari FK. Maka rata-ratanya seperti itu. Dan delta K kita definisikan dengan cara yang serupa, ya, yang sama. Mohon maaf sekali lagi, kuadratnya itu di dalam ya. Tuh. Jadi root itu mean square. Ya. Root mean square. Jadi square-nya itu di dalam sini ya. Kalau ini root square mean. Tuh. Jadi maaf, ini keliru ya yang ini. Nah, selanjutnya ya, kalau ini tetap 0 ini ya. Ini rata-rata ini kan 0. Jadi ini keliru. Sekali lagi tolong diperhatikan ya. Dua ini delta X ya, bentuk ini dan delta K ini keliru. Jadi duanya kuadratnya itu harus ke dalam ya. Gitu. Nah, baik. Selanjutnya kita tinjau kalau Fx itu Gaussian ya, fungsinya Gaussian. Kalau Fx itu Gaussian, ya, maka pasangan Fk-nya itu juga Gaussian. Itu saya minta kalian kerjakanlah ya. Kerjakan, buktikan begitu. Dan sebenarnya kalian juga nggak usah susah-susah, kalian tinggal mengulang apa yang ada di dalam buku saya itu ya, buku teks saya yang warna merah atau yang lama yang coklat itu ada. Tuh. Nah, jadi kalau Fx itu Gaussian, maka Fk-nya, pasangannya itu juga Gaussian. Itu. Dan hanya fungsi ini yang pasangannya itu sama. Tuh. Jadi mirip begini. Suatu fungsi yang turunannya sama dengan fungsi itu sendiri, itu adalah eksponensial X. Ya, hanya itu. Tapi kalau X kuadrat, pasangannya 2X. Jadi sudah berubah. Gitu kan? Nah, kalau transform Fourier ya, suatu fungsi yang pasangannya itu juga fungsi yang sama dalam artian namanya masih Gaussian ya, itu adalah sama, itu adalah Gaussian ya. Jadi seperti itu. Nah,
Maka delta X-nya ini, jadi kalau F-nya ini Gaussian, maka ini juga Gaussian. Maka kalau kita evaluasi X ya dengan begini, delta X dan delta K, maka delta X kalikan delta K-nya itu akan sama dengan setengah. Lagi-lagi ini juga kalian harus hitung, kalian harus buktikan. Ya. Itu. Nah, karena fungsi itu secara umum non-Gaussian, ya, maka delta X kali delta K itu lebih besar dari setengah. Karena itu, secara umum persamaannya menjadi delta X kali delta K itu lebih besar atau sama dengan setengah. Ya. Itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau ya persamaan ini tadi kemudian kita kalikan dengan konstanta Planck per 2pi, ya, maka ini akan kita dapatkan seperti ini. Ya. Nih. Ya. Dan H bar atau H coret kali K itu tidak lain adalah momentum. Jadi ini akan sama dengan delta P. Nah, maka kita punya bentuk persamaan ini. Ya. Kemudian kalau kita proses lebih lanjut, kita bisa dapatkan juga dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang disebut dengan prinsip ketidaktentuan Heisenberg. Ya. Nah, prinsip uncertainty principle yang pertama ini mengatakan ya bahwa dalam dunia mikro partikel itu tidak pernah diam. Ya, ini. Jadi artinya ini tidak bisa nol. Kalau nol ini kan diam di satu titik tertentu sehingga delta K-nya itu delta X-nya nol gitu ya. Tuh. Nah, sedangkan yang kedua, ini partikel itu bisa meminjam energi sebesar delta E dalam rentang waktu delta T. Nah, kita lihat tuh. Jadi arti fisiknya itu begini kira-kira ya. Ini adalah bukit potensial. Ya. Nah, misalkan partikel itu berada di lembah potensial bagian sini dengan energi ini. Maka menurut teori klasik, partikel itu akan selamanya berada di lembah sini. Dia tidak pernah bisa keluar dari lembah ini karena apa? Karena di sini bukit sebelah kiri ini tingginya sekian, ya. Sedangkan di kanan itu sekian. Sementara energi partikel itu hanya segini nilainya. Jadi di bawah batas ini, gitu loh. Tetapi menurut prinsip ketidaktentuan Heisenberg, energi ini, partikel ini bisa meminjam energi delta E sedemikian rupa ya, sehingga dia bisa melampaui ini. Dan karena itu dia partikel ini bisa bergerak di sini. Ya. Gitu. Bahkan dia bisa meminjam delta E yang jauh lebih besar lagi ya, dalam waktu yang tentu menjadi lebih singkat sehingga energinya bisa, energi totalnya itu bisa melebihi tinggi potensial penghalang di sebelah kanan. Sehingga kemudian dia bisa meluncur ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan tunneling effect ya, yang akan kita bahas di kuliah selanjutnya. Nah, inilah hasil dari dualisme materi gelombang, yaitu uncertainty principle ya. Itu. Nah, itu yang dirumuskan oleh Werner Heisenberg. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau secara klasik ya, singa ini karena ada penghalang, ada pagar yang cukup tinggi, maka kita aman di sini ya. Untuk nonton singa ini. Tapi kalau singanya ini makhluk kuantum begitu, ya, ini bisa menembus meskipun energinya energi yang dimiliki itu kurang dari ini, dia bisa menembus ya, menembus pagar sehingga kemudian mengejar kita ya.
Itulah singa dan penghalang kuantum. Bedanya dengan singa klasik ya. Itu. Nah, itu ya ilustrasi. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Kita break dulu sampai di sini. Ini tadi ada peringatan. Jadi saya kenapa kok salah masuk tadi ya? Sehingga ini barusan diperingatkan bahwa waktunya tinggal 10 menit. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih kurang ngerti dengan yang dimaksud meminjam energi itu dalam tunneling tadi. Ya, jadi gini, nggak mengertinya gimana? Maksudnya meminjam energi itu gimana? Ya ini, jadi menurut prinsip uncertain principle, ya, jadi partikel ini ada hubungan ini, gitu loh ya, hubungan ini. Jadi secara kuantum, partikel itu yang mula-mula dia punya energi E ini. Jadi partikel ini dalam wilayah kuantum dia bisa mendapatkan energi delta E itu, sehingga kemudian energinya lebih besar dari penghalang ini. Jadi dia bisa mendapatkan energi sebesar ini, gitu loh. Nah, dalam bahasa kita, ini kan ini mempunyai energi ini kan dalam waktu yang sebentar, delta T. Karena itu kemudian dia akan balik lagi ke energi yang dimiliki. Karena itu istilah yang enak itu meminjam, karena dia hanya mempunyai energi tambahan delta E dalam waktu yang singkat, yaitu delta T. Gitu. Ya, jadi tidak bisa dimiliki terus, begitu. Waktu yang dibutuhkan untuk tunnelingnya gitu ya, Pak? Kenapa? Delta T-nya itu waktu tunnelingnya? Bukan. Delta T itu adalah waktu yang pinjam energi ini, gitu. Ya, itu. Ini fenomenanya tunneling, gitu ya. Itu. Tapi ya, delta E itu, hubungan delta E dengan delta T kan ini tadi adalah rumusan secara matematis tadi. Ya. Ini sifat alam begitu. Yang pesan alam tadi disampaikan dari rumusan matematik. Jadi ini bukan sesuatu yang terbatasan alat atau apa begitu. Ya. Nah, kemudian kita harus memberi arti ini, apa ini? Nah, seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Nah, maka bahasa yang sederhana itu tadi, dia yang punya energi E, yang secara klasik itu nggak mungkin dia menerobos tinggi penghalang kanan kiri, tetapi dalam perspektif kuantum, ya dia bisa mendapatkan tambahan energi delta E, ya selama delta T, karena kemudian dia energinya itu lebih besar dari penghalang, maka dia bisa menembus penghalang ini, dan itu disebut dengan efek terobosan begitu ya. Jadi begitu. Nah, pertanyaannya memang kemudian kalau kalian bingung ini minjemnya dari mana gitu kan. Ya. Tuh. Ya, kita katakan ini adalah sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan gitu ya. Ini malaikat yang turun tangan di sini. Itu loh kira-kira ya. Oke, ada lagi? Pak, ya. Sebenarnya kalau misal ini yang menembus, misalkan bola ini materi kan, Pak? Ya. Ya. Dan kayak bukit ini kan juga materi. Tapi saat bola ini sebuah materi meminjam sebuah energi dan melakukan tunneling effect, kejadian fisik yang terjadi pada bola itu bagaimana, Pak? Apakah bola itu akan kayak behave like a wave, kayak behave? Ini bukan materi ya. Ini kan potensial gitu ya, seperti potensial Coulomb gitu loh. Ya. Itu seperti potensial potensial osilator harmonik gitu kan, gitu ya. Nah, ini nanti ini prinsip untuk transistor. Ya.
prinsip transistor, nanti ada energi penghalang, tapi elektron-elektronnya tuh bisa menembus. Jadi kalian yang mau belajar di solid state, belajar transistor, ini sebenarnya konsep dasarnya ini. Jadi tadi kita membahas artifices dari uncertainty principle. Ya, uncertainty principle. Sebentar, ini ada yang mau masuk lagi ya. Oh ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang ini, nah, paket gelombang kita ya, ini paket gelombang. Jadi dengan dualisme gelombang memaksa kita menghadirkan objek yang mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu sifat gelombang dan sifat materi. Ya. Dan itu dipenuhi oleh paket gelombang. Paket gelombang itu secara matematis adalah transformasi Fourier. Nah, begitu cerita kaitan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana rumusan ini dikaitkan dengan persoalan mekanika? Nah, kita lihat sistem yang paling sederhana adalah partikel bebas. Jadi partikel bebas itu partikel yang memenuhi hukum pertama Newton. Tidak ada gaya padanya, gitu ya. Bergerak dengan laju V, berarti dia punya momentum P, begitu. Nah, maka energinya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menghubungkan partikel bebas yang sudah kita kenal di dalam fisika klasik dengan rumusan tadi, yaitu paket gelombang yang menggambarkan kebutuhan kita terhadap upaya bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang gagal dijelaskan oleh fisika klasik. Ya. Yaitu radiasi benda hitam, efek fotoelektrik, efek Compton, dan juga difraksi elektron, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan keduanya itu? Dengan kata lain, ya, bagaimana mengkuantumkan? Ini tadi kan kuanta, paket energi yang menumbuk di dalam efek fotoelektrik dan mempunyai momentum, ya, oleh Compton, begitu. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengkuantumkan partikel bebas E sama dengan V kuadrat per 2M itu. Atau dengan kata lain, bagaimana mengaitkan E ini dengan paket gelombang. Nah, maka ya, kita sisipkan E di sini. Kita anggap ini ya, ada E di sini. Nah, ini ya bedanya, ini fungsi gelombang tadi. E-nya kita masukkan ke sini. Nah, E ini itu bisa kita peroleh dari eksponensial ya, negatif I ET per H bar, yaitu dengan cara menurunkan terhadap waktu, karena ini gandengnya dengan waktu ya, supaya hanya hilang dikalikan H bar, min I, supaya min I nya hilang kalikan I, jadi I H bar begitu ya, ini I H bar atau I H coret dua T. Nah, ini ya. Nah, jadi begitu. Nah, karena ini operator terhadap waktu, sementara integralnya itu terhadap momentum, maka ini tidak terkait dengan momentum. Jadi ini bisa dikeluarkan, ya. Nah, jadi bisa dikeluarkan ini dari integral ini, sini. Nah, ini tidak lain adalah fungsi psi ini, ya. Nah, ini tidak lain adalah fungsi psi, sehingga kemudian kita punya persamaan ini. Jadi ini kaitannya dengan E ini tadi, ya. Nah, di satu sisi
karena kita tahu bahwa E-nya itu sama dengan P kuadrat per 2M, maka bentuk ini tadi, supaya nih kembali ke persoalan partikel bebas, maka E-nya kemudian kita nyatakan dalam P kuadrat per 2M ini. Gitu. Nah, 2M-nya adalah massa, tetapan, jadi bisa kita keluarkan. Nah, ini P kuadrat. Nah, P kuadrat, ini hubungannya dengan eksponensial IPX per Haber. Jadi, ini bisa 1P, itu bisa kita peroleh dengan menurunkan ini terhadap X. Kalikan, karena ini per Haber, kalikan Haber. Karena ini plus I, kalikan min I. Min I, H, coret, dodo X. Karena ini kuadrat, ini kuadrat. Ya. Karena integralnya ini terhadap P, sementara operator ini terhadap X, jadi ini berdiri sendiri. Maka X operator ini bisa kita keluarkan seperti halnya operator terhadap P tadi. Nah, ini kita keluarkan sekarang di sini. Nah, ya. Dan ini tidak lain adalah psi. Lain adalah psi. Sehingga kemudian kita dapat tuliskan. Nah, dengan demikian kita punya sekarang, ya, jadi kaitannya dengan P itu bentuknya ini, sedangkan kaitannya dengan E tadi kita punya I, H, coret, do, psi, do, T. Kalau kemudian kita gabungkan, maka kita dapatkan persamaan. Nah, inilah persamaan Schrödinger untuk partikel bebas. Ya. Nah, dari sini tampak bahwa E ya, itu dinyatakan sebagai operator I, H, coret, dodo, T. Sedangkan P ya, dari sini ini didapatkan bentuk ini. Sehingga P-nya ya, itu adalah min I, H, coret, do, X. Sehingga persamaan kuantum ya, untuk partikel bebas itu diperoleh dengan cara mengoperatorkan kuantitas E dengan I, H, coret, dodo, T, dan momentum P dengan operator min I, H, coret, dodo, X, dan bekerja pada fungsi gelombang psi. Nah, ini yang kemudian memberikan bentuk persamaan dan disebut sebagai persamaan Schrödinger untuk partikel bebas. Ya, gitu. Nah, ini bentuk akhirnya, begitu. Ya. Nah, karena secara umum partikel itu berada di wilayah dengan potensial V, X, ya, bahkan secara umum juga bergantung pada waktu. Ini partikelnya berada di sini, ya, dengan massa M. Maka energi partikel sekarang adalah ya, energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, persamaan gerak kuantumnya itu diperoleh dengan cara ini, transformasi E dalam bentuk operator I, H, coret, dodo, T, P kuadratnya dalam min I, H, coret, dodo, X kuadrat. Kita dapatkan ini. Dan operator ini harus bekerja pada fungsi gelombang. Maka kita dapatkan satu persamaan ya, Schrödinger yang bergantung waktu. Tuh, ya. Jadi secara umum ini bergantung waktu. Ya. Itu persamaan yang kita harapkan. Ya. Nah, karena persamaan Schrödinger itu
orde 2 ya terhadap ruang, ya turunan orde 2 terhadap ruang, maka seandainya partikel kita itu berada di wilayah dengan energi potensial yang berbeda ya, maka di daerah perbatasan itu fungsi gelombangnya harus memenuhi syarat kontinuitas. Yang pertama, fungsi itu sendiri kontinu, ya, misalkan di batas ya, itu A gitu, X sama dengan A. Yang kedua, turunan pertama terhadap ruang ya, di perbatasan, fungsi itu juga harus sama, gitu. Ya. Karena persamaan Schrödinger ini ya, itu orde 2, persamaan diferensial ini diferensial orde 2 terhadap ruang, gitu. Maka solusinya itu harus kontinu, ya, fungsi gelombangnya itu harus kontinu, dan turunan pertamanya juga harus kontinu, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kita beri contoh-contoh eksplisit dari fungsi yang memenuhi syarat ini, gitu ya. Nah, sekarang ya, kita lihat ini persamaan Schrödingernya tadi. Kalian perhatikan ini bentuknya ini ya. Ini do T. IH coret do T. Ini do 2 do X kuadrat. Jadi ini bukan D, bukan D ya. Tolong diperhatikan. Itu. Kenapa? Karena ini fungsi lebih lebih dari satu variabel. Maka turunannya ini harus turunan parsial. Jadi dalam bentuk yang masih bergantung waktu, ya, penulisannya harus begini. Ini tolong diperhatikan. Saya nggak bisa menolerir kalau kalian menuliskan itu dalam bentuk D. Gitu. Nanti ada saat ketika ini bisa ditulis dalam bentuk D. Gitu. Nah, ini turunan parsial. Dan ini adalah persamaan diferensial parsial. Gitu. Jika V-nya tak bergantung waktu, ya, jadi ini tak bergantung waktu, begitu, maka C itu bisa diuraikan. Nih, ya, perkalian fungsi P yang hanya bergantung pada E, koordinat ruang, dan fungsi F yang hanya bergantung pada waktu T. Itu, ya, bisa dipisah, gitu. Jadi ini tidak bergantung pada ruang, F juga tidak bergantung pada P itu tidak bergantung pada waktu, F itu tidak bergantung pada ruang. Gitu. Nah, kalau kemudian kita substitusi, ya, ini kan nggak bergantung pada waktu, ya, bisa dikeluarkan. Ini tidak bergantung pada ruang, jadi bisa dikeluarkan. Gitu. Nah, kemudian ini kita bagi atau kita kalikan dengan PF, ya, itu ini. Maka ini coret, lalu seper F. Ini coret, jadi seper P. Ya, ini coret, jadi tinggal V saja, ya, gitu. Jadi ini persamaannya. Nah, sekarang kita tinjau ini, ya. Jadi ruas kiri ini hanya bergantung pada waktu, ruas kanan hanya bergantung pada ruang. Terpisah sekarang. Karena terpisah dan terus berlaku dimanapun dan kapanpun, maka satu-satunya nilai yang bisa memenuhi bahwa ini sama dengan tetapan, sama dengan konstanta. Itu. Sebab kalau ini berubah terhadap ruang, maka ini tidak lagi dipenuhi asumsi tadi bahwa ini hanya bergantung pada waktu dan tidak bergantung pada ruang. Sebaliknya di sini hanya bergantung pada ruang, tidak bergantung pada waktu, begitu. Jadi satu-satunya kuantitas yang memenuhi bahwa ini harus sama dengan konstanta, ya. Dan karena ini adalah kuantitas energi, ini dimensinya energi, kita tulis saja ini sama dengan E, gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan ini. Kalau ini sama dengan E, ini juga E, ya.
Nah, ini bagian kiri ini sama dengan E. Kemudian ini kita geser, dt-nya kita tuliskan ke sana, ya. Nah, bagian ininya sudah sama dengan E, ya. Ini yang kemudian nantinya itu disebut persamaan Schrödinger tak bergantung, maaf, ya, ini tadi bagian tak bergantung waktunya. Nah, ini bisa kemudian dikalikan dengan pi, maka ini hilang. Di sini ada pi, di sini ada pi. Jadilah berbentuk seperti ini. Dan ini disebut sebagai persamaan Schrödinger tak bergantung waktu untuk V yang tak bergantung waktu. Jadi kita efektif cukup menyelesaikan persamaan Schrödinger tak bergantung waktu. Nah, kemudian kita kembali ke bagian yang bergantung waktu ini. Maka ini bisa kita selesaikan. Ya. Nah, ini, maaf, ini satunya tetap di sini, gitu ya. Ya, ini muter aja, nih sebenarnya geser ke sini, ini ke atas, gitu ya. Nah, integral ini kan ln. Integral ini adalah langsung aja t, kan gitu. Ya, jadi kita dapatkan. Jadi kita integralkan. Hasilnya ini ln, sehingga f itu sama dengan eksponensial ini, ya. Perhatikan ini negatif, ya. Negatifnya tuh dari sini, dari persamaan ini, ya. IH do f, df dt sekarang d ini, ya, d. Nah, saya review tadi, kembali lagi ke sini, maaf ya, di sini lewat ini. Ini d 2 dx. Ya, jadi di sini harus d 2 dx, bukan lagi do. Kenapa? Karena p-nya itu hanya bergantung pada x, tidak lagi bergantung pada t. Ya, ini kalau satu dimensi ruang. Beda lagi nanti kalau kita berhadapan dengan sistem 3 dimensi seperti atom hidrogen, ya. Itu. Nah, kembali ke sini tadi, ya, ini IH, ya, df gitu. Tuh. Kalau kita balik, pindah ke sini, ini jadi negatif I. Nah, negatif I itu nanti akan memberi solusi. Jadi, F-nya itu bergantung eksponensial negatif I kt per H, ya. Bukan plus. Karena memang ini order 1 terhadap T. Jadi solusinya hanya 1. Ya. Ini tolong dicatat bagian kebergantungannya terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita substitusikan solusi umumnya jadinya, ya. Ini kan persamaan yang tak bergantung waktu D, ya. Maka solusi umum yang bergantung waktu tidak lain adalah Pi ini tadi dikalikan Ft, dan kita sudah punya Ft-nya itu. Ft-nya tidak lain adalah eksponensial tadi, sehingga solusi bergantung waktunya tinggal mengalihkan dengan solusi bergantung ruang x dan kali eksponensial negatif I kt per H coret, ya. Itu solusi umum kalau sistemnya potensialnya tak bergantung waktu, ya. Dan persamaan Schrödinger satu dengan yang lain itu hanya dibedakan oleh bentuk potensialnya ini, karena suku ini tetap seperti ini, udah nggak berubah, ya, hanya dibedakan oleh potensialnya saja, ya. Jadi persamaan Schrödinger itu tidak berubah kecuali di potensialnya, ininya tetap. Ini pernyataan energi total, ini energi kinetik dalam bentuk operator, ya. Nah, terakhir sekarang kita sampai pada mempertanyakan apa arti pi, ya, atau fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang pi itu sendiri tidak mempunyai arti fisis, ya. Tetapi modulus absolut kuadrat pi x dx. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini arti fisisnya adalah probabilitas
probabilitas mendapatkan partikel berada di daerah antara X nih dan X plus DX. Ya, jadi di sini probabilitas. Karena probabilitas, maka jumlahnya dari seluruh ruang, yaitu dari X negatif tak hingga sampai X positif tak hingga, ya, itu harus sama dengan 1. Ya. Bahkan jadi terhadap solusi terhadap waktu sekalipun, karena partikel itu selalu ada. Ya. Tuh. Ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, jadi itu arti dari fungsi gelombang, dan ini merupakan interpretasi dari Max Born, ya, yang mewakili interpretasi kelompok fisikawan yang ada di Copenhagen, tempatnya Niels Bohr. Karena itu ini disebut tafsir atau interpretasi atau mazhab Copenhagen. Ya. Nah, inilah arti fisis dari fungsi gelombang psi yang bergantung waktu atau pi yang tak bergantung waktu, yang merupakan solusi dari persamaan Schrödinger untuk sistem kuantum. Ya. Nah, demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Silakan sekali lagi kalau ada pertanyaan lebih lanjut nyambung pertanyaan tadi. Silakan. Pak mau bertanya. Ya. Yang tadi itu kok bisa sama dengan 1? Saya masih bingung, Pak. Kok bisa? Oh, yang ini. Iya, Pak. Ini. Ya, ini bentar, ini saya hapus dulu ya. Ini menyatakan probabilitas keberadaan partikel ya. Jadi yang ini kan probabilitas keberadaan partikel berada di, jadi kalau ini X, ini dx, berarti keberadaan partikel di sini. Ini. Ya. Sepanjang dx ini. Dx-nya tapi berada di ini ya, di sebelahnya X. Sehingga ini adalah X plus dx. Nah, ini adalah probabilitas mendapatkan partikel itu ada di sini, gitu. Karena ini probabilitas itu maksimum nilainya berapa? Probabilitas 1, Pak. 1. Ya. Jadi probabilitas itu nilainya antara 0 dan 1, gitu. Tuh. Jadi kalau probabilitas 1 pasti dia, gitu kan? Pasti dia datang, gitu ya. Kalau dia pasti tidak datang, berarti probabilitasnya 0. Tapi kalau mungkin dia datang, mungkin dia tidak, nah, itu bisa 50-50, bisa 50%, 50%, gitu ya. Nah, karena ini probabilitas, maka jumlahnya ini jadi ini kalau dijumlah ya dari 0 sampai 0 sampai dx. Lalu dari dx sampai 2dx. Dari 2dx sampai 3dx dan seterusnya ke kanan sampai tak hingga. Lalu ke kiri dari min tak hingga. Jadi kalau dijumlah karena ini probabilitas, maka total probabilitas itu harus 1. Clear itu? Baik, karena Pak, sudah paham. Probabilitas. Ya. Itu secara statistik dulu. Bahasa statistik dulu. Jumlah total probabilitas itu adalah 1. Gitu loh. Saya punya koin, ya. Nah, kalau saya lempar, maka probabilitas keluar gambar itu adalah setengah. Probabilitas memperoleh angka itu setengah. Totalnya berapa? Totalnya setengah tambah setengah itu 1. Gitu. Ya, paham? Paham, Pak. Arti 1 ini tadi. Nah,
ini bahasa statistiknya begitu. Sekarang ini kan masalah fisika. Statistik saja nggak cukup. Apa artinya kalau sama dengan 1? Artinya partikel itu ada, gitu loh. Karena ini menggambarkan min tak hingga sampai tak hingga, ya udah, berarti partikel itu ada. Singkat cerita itu begitu. Di mana? Ya di wilayah ini, di dalam ruang ini berarti. Ya, ini dari min tak hingga sampai tak hingga. Ini kan kita masih bicara satu dimensi tuh, ya. Berarti partikel itu ada. Karena ini T, berarti partikel itu ada setiap saat. Nah, begitu ya. Itu arti fisisnya. Dari solusi ini tadi, ya. Karena ini persoalan fisika, jadi harus ada arti fisisnya. Nah, ini tadi adalah bahasanya bahasa statistik, probabilitas mendapatkan partikel, menemukan. Jadi artinya begini, kalau kita punya detektor, ya, detektor, lalu detektor ini kita arahkan di wilayah ini, ya. Nah, misalkan probabilitas di sini ya, misalkan ya, itu 0,01 per 100 misalkan ya. Ini untuk memperoleh ilustrasi. Maka kalau kita mengamati jadi mengamati detektor ini kita arahkan ke wilayah ini, maka kita mengamati wirawirinya partikel di antara X hingga X plus DX. Ya, kalau kita amati selama berapa? Misalkan misalkan 2 jam ya, 2 jam berarti 120 menit. Nah, wirawirinya ini tadi ya, kalau kita catat itu kita dapatkan itu 1,2 menit aja, gitu loh maksudnya ya. Jadi selama 2 jam kita pasang detektor menghadap ke daerah ini, nah kemudian detektor itu menangkap partikel yang wirawiri kanan kiri kan dia bergerak loh, bergerak dari ujung ini ya ke kanan sini, kemudian dia balik karena bergerak kan dia butuh waktu gitu ya. Nah ini kalau kita catat dalam waktu 2 jam kita ngamati partikel bolak-balik ini, waktu yang kita catat itu adalah 1,2 menit ya, 70 detik lah ya, 72 detik gitu ya. Begitu maksudnya itu begitu ya. Tuh. Paham itu? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan lain, silakan. Ya, ini mata kuliah khusus fisika nih ya. Tuh. Jadi kalian harus ini. Yang lain nggak dapat. Kalaupun dapat mungkin di teknik fisika. Ya, itu. Silakan, yang lain. Bisa kembali juga pertanyaan yang tadi, misalkan ya, masih penasaran dengan yang tadi. Saya, Pak. Silakan. Tapi kembali yang rumusnya yang rata-rata X, rata-rata kata dulu, Pak. Oh iya, ya, belakang ya. Ya, terus apa pertanyaannya? Itu kan yang rata-rata X itu integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga, tapi kan tadi ada yang itu loh Pak, fx-nya tak hingga. Itu enggak diloncati, enggak dibagi dari min tak hingga sampai yang hasilnya fx tak hingga terus. Mana? Masih ya, belakang lagi ya. Ya, di belakangnya. Ya. Oke. Yang ada gambarnya. Gambar apa? Oh, iya. Ini. Garis. Ini? Iya, ini, Pak. Ya. Yang ini? Ya. Yang atas. Ini. Satu atasnya lagi. Ini? Iya. Ya, terus itu apa? Integralnya nggak dibagi 2 gitu, Pak. Dari min tak hingga sampai ke aksen, terus ditambah ke aksen sampai tak hingga. Oh, enggak. Ini tetap begini, dan kemudian kita gunakan sifat yang ini tadi, sifat ini. Ya. Nah, ini.
ya. Jadi sifat fungsi delta ini fx, ini x kurang x absen ya. Nah, kalau x absen itu ada di dalam selang integral ini kan integralnya dari A sampai B. Kalau x absen itu ada di dalam selang AB, integralnya langsung ini. Masukkan aja nih F, ya, x-nya kita ganti dengan x absen ini. Tapi kalau ini di luar selang, ya, jadi misalkan ini AB gitu ya, AB terus x absennya di sini, di luar ini. Nah, berarti di luar. Kalau di luar, ya udah berarti nilainya 0. Sehingga kalau diintegralkan ini ya tetap 0, begitu. Ya. Nah, dalam kasus kita yang berikutnya ini tadi, ya, integralnya itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, berarti nilai ini ada di dalam selang. Gitu. Karena berada di dalam selang, ya sudah fungsinya ini tadi kan f, fungsinya kan ini. Ya. Fungsi kan ini. Udah berarti hasilnya adalah tinggal mengganti K ini dengan K absen. Gitu. Jadi kita nggak usah menghitung apapun ini. Hanya mengganti K dengan K absen. Itu apa? Kemudahan fasilitas yang diberikan oleh fungsi delta Dirac. Begitu loh. Jadi kita nggak perlu menghitung. Tinggal mengganti aja nih K dengan K absen. Ini. K dengan K absen. Begitu. Kalau K absennya itu di dalam selang. Nah, karena ini min tak hingga sampai tak hingga, ya pasti di dalam selang. Tuh. Nah, ini juga ya begitu. Oke Pak, paham. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Masih ada waktu nih. Silakan. Boleh nanya yang lain-lain. Ya, barangkali kalian pernah baca buku-buku populer ya terkait dengan kuantum ini. Silakan, tanyakan. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu kuliahnya sampai di sini ya. Halo? Mana nih? Iya, Pak. Kita akhiri ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan Senin depan ya. Jadi nanti ini rekamannya saya kirim ke grup, kalian lihat lagi. Nanti Senin kita ada pretest lagi ya. Bukan pretest, tapi post test setelah kuliah ini. Dari tesnya dari kuliah kita hari ini. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan bersyukur dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.